Bicara soal Asus dan wearable, sebagian orang pasti akan langsung teringat dengan yang namanya ZenWatch. Namun tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ada perangkat lain yang mengisi lini wearable-nya, yaitu Asus VivoWatch. Dilihat dari luar, VivoWatch punya desain mengotak dan cukup mirip dengan ZenWatch, hanya saja berukuran lebih kecil. Untuk urusan warna, sebenarnya VivoWatch punya kombinasi yang cukup keren dengan bezel biru navy, aksen metal, plus strap karet berwarna hitam. Build quality perangkatnya pun juga terasa solid saat dipegang dan dipakai. Padahal kalau dilihat, VivoWatch punya porsi material plastik yang cukup banyak di bagian belakang. Namun, meski sebenarnya sudah oke dari warna dan build quality, cukup disayangkan bezel yang ada terlihat tebal banget dan bisa dikategorikan sangat tebal. Sayang banget karena ukuran layarnya jadi kelihatan kecil. Tapi ya udah, terima aja. Di bagian layarnya sendiri, Asus VivoWatch punya ukuran 1,28 inch dengan panel LCD monokrom alias hitam putih yang selalu menyala. Visibilitasnya saat dipakai outdoor tergolong baik dan mudah untuk dilihat. Namun cukup disayangkan lampu backlight yang dimiliki perangkat ini tidak menyala otomatis ketika jam diangkat, sehingga kurang nyaman saat berada di kondisi gelap. Buat fitur, VivoWatch bisa dikatakan sangat terbatas dan jelas tidak bisa disamakan dengan ZenWatch. Jadi daripada dikategorikan sebagai sebuah smartwatch, VivoWatch lebih pas kalau disebut sebagai activity tracker saja. Jika melihat dari iklannya yang ada di YouTube, fungsi utama dari VivoWatch adalah untuk memonitor aktivitas pemakainya dan juga kesehatan via detak jantung. Dari pengalaman saya selama memakai VivoWatch, perangkat ini memang mampu melakukan tracking yang konstan dalam menghitung langkah. Selain itu, sensor yang ada di bagian belakang perangkat juga bisa memonitor detak jantung secara real-time yang cukup berguna saat melakukan olahraga. Selain itu, VivoWatch juga memiliki sebuah lampu LED yang berada di bawah layar dan akan menyala ketika melakukan aktivitas fisik. Selain fungsi-fungsi bersifat tracking yang sudah saya sebutkan tadi, VivoWatch juga sebenarnya bisa untuk menampilkan notifikasi. Namun cukup disayangkan fungsi tersebut tidak berjalan secara konsisten. Tidak konsisten di sini maksudnya adalah kadang notifikasinya muncul, kadang enggak. Saya sendiri sudah mencoba mencari solusinya untuk memperbaiki hal tersebut, namun sampai saat ini belum menemukannya. Sedikit melihat aplikasinya yaitu HiVivo, kelihatan kalau layout yang ditawarkan terlihat sederhana, jadi tidak membingungkan untuk bernavigasi. Di halaman awal, aplikasi akan langsung menyuguhkan data-data yang di-tracking selama memakai VivoWatch. Selain itu, data yang ada juga bisa di-expand dan dilihat lebih detailnya baik dalam jangka waktu harian maupun mingguan. Selain melihat data, aplikasi juga berfungsi untuk melakukan beberapa pengaturan terkait perangkat seperti alarm, notifikasi, dan juga tampilan watch face. Untuk tampilan jam yang disediakan sebenarnya tidak bisa dibilang banyak, namun menurut saya hal tersebut sudah cukup mengingat fungsi perangkat yang lebih untuk activity tracker saja. Dan berkat fungsinya yang terbatas plus warna layar yang hitam putih, Asus VivoWatch punya daya tahan baterai yang panjang dan diklaim 10 hari. Namun dalam pemakaian saya sendiri, ternyata VivoWatch bisa bertahan hampir 11 hari lebih sedikit atau lebih bagus daripada yang diklaim oleh Asus. Untuk mengisi baterainya, perangkat ini butuh terhubung dengan sebuah adapter khusus atau konektor sebelum disambungkan ke micro USB. Kelihatan aneh dan nggak sekeren ZenWatch yang pakai magnetic, tapi ya oke lah. Secara umum, VivoWatch sebenarnya adalah perangkat yang menarik pada masanya. Kenapa saya bilang pada masanya? Karena perangkat ini sebenarnya bukan barang baru dan sudah dirilis beberapa tahun yang lalu. Merekomendasikannya pun sekarang menurut saya cukup sulit karena dengan harganya yang ada di kisaran 1,8 sampai 2 juta rupiah, Asus ZenWatch 2 yang tidak berselisih jauh jelas menjadi pilihan yang lebih menarik karena fungsinya yang lebih lengkap. Namun kalau kamu mau lihat-lihat lebih jauh soal Asus VivoWatch, saya sudah menyertakan linknya pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, saya rasa itu aja untuk video kali ini buat Asus VivoWatch. Terima kasih banyak udah nonton dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like serta subscribe yang ada di bawah. Putu Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!